Bukan daging, kok disebut makanan enak? Keripik kentang rahasia dijamin lebih enak dari daging. Coba deh. Wah, enak banget. Habis makan, lanjut kerja. Besok pagi aku jualan di pasar. Banyak yang harus dikerjakan nih. Kakak makan banyak banget ya. Mari kita berangkat. Lihat-lihat dong, keripik kentang enak nih. 3 kan semangkuk, nggak bakal rugi, nggak bakal tertipu. Nah, mau semangkuk? Pergi sana. Jangan cuma 3 koin semangkuk. Dibayarin pun, nggak ada yang mau makan di desa ini. Iya kan, Buyo? Kamu yakin semua orang di desa nurutin kamu? Aku, Susan Yang, cuma janda. Aku nggak sehebat itu, tapi keadilan ada di hati rakyat. Warga semua, lihatlah. Yi King itu orang seperti apa? Semua tahu. Dia selalu malas dan suka makan enak. Sudah biasa menipu dan membohongi. Beberapa hari lalu, dia mau menipu cabai saya. Sekarang malah berani jualan makanan. Menurut kalian, ini layak dimakan? Enggak. Ambil cabaimu aja masih murah. Dengar-dengar, dia menggadaikan surat perjanjian Tangbao Ashen. Ke Wang Cheng. Dasar jahat banget. Iya, Nenek San. Kamu juga nenek, tega lihat dia perlakukan anak seperti ini? Hatinya busuk banget. Semuanya. Apa yang dulu kulakukan, aku nggak akan membela diri. Tapi, bukankah aku bisa berubah ke depan? Benar kan? Anjing gak bakal berhenti makan tai. Pulang sana, pulang, cepat pulang. Pulang sana. Pulang. Tenang dong kalian. Pemilik tubuh ini benar-benar dibenci ya. Kak, apakah jualan keripik kentang ibu laku? Tapi cuma dengan jualan, dia bisa tebus surat perjanjian kita. Ayo. Istri keluarga Fu dipukul. Cepat lihat. Cepat pulang sana. Pulang. Tenang dong kalian. Pulang, cepat pulang. Jangan rusak dagangan saya. Asheng, kalian baik-baik aja? Aku tahu kalian benci aku, tapi cuma lempar sayuran busuk gini. Bisa bikin lega? Kalau aku jadi kalian, biar bisnisku bangkrut total, baru puas. Iya kan? Cendolku ini bisa dicoba dulu, gratis. Kalau enak, bayar 3 kain. Kalau nggak enak, langsung pergi, nggak usah bayar. Beneran gratis. Tentu. Tante Yo, jangan mau gratisan. Om Tante, coba cendolnya. Enak banget. Aku kasihan lihat anak ini, Sanpo. 1 mangkuk, Sanpo. Tante Yo, aku juga mau 1. Aku juga. Sini. Aku duluan. Oke. Ini cendol apa? Kok belum pernah lihat? Bisa dimakan? Enak banget. Aku juga mau. Oke, 1 lagi. Aku juga mau lagi. Boleh, tapi tadi kita udah janji.
Mangkuk pertama gratis, mangkuk kedua bayar. Aku punya uang, satu lagi. Oke, antri ya. Semua dapat. Antri. Sebentar, semua dapat, sini. Ini juga, aku mau. Aku juga mau lagi. Taruh sini ya, aku mau. Sini. Iya enak sih. Sebentar ya. Sini. Hari ini, kau jaga lapak cendolku. Ini hadiahnya. Aku nggak mau uang, aku mau surat perjanjian. Hari ini jualan sekitar 30 mangkuk, dikurangi modal. Nggak untung banyak. Kayaknya cuma jualan di lapak gini. Nggak mungkin dapat uang banyak dalam beberapa hari. Harus cari cara lain. Mau ngobrol bisnis sama aku? Uang receh segini disebut duit? Bisnis kecil karena cuma jual di desa, harganya murah. Tapi uang laut udah beda, jalan-jalan kemana-mana. Pengalaman luas. Pernah lihat cendolku di tempat lain? Barang langka mahal harganya. Pindah tempat, harganya nggak segini lagi. Datang. Lumayan menarik. Coba kamu bawakan dulu sedikit, biar aku jual dulu. Tapi, izin penjualan cendolku ini nggak gratis. Kamu perlu bayar sebagian uang untuk beli izin penjualannya. Nanti pas barangnya sudah jadi, bisa dipakai buat bayar utang. Kamu pikir aku baru pertama kali dagang? Cendol kamu bagus-bagus. Mana ada yang minta bayar duluan, tapi barangnya nggak dikasih. Semua orang bilang Bos Wang punya kemampuan dan pandangan bagus. Tapi sayang, buat jadi pengusaha besar, masih kurang sedikit. Maksudnya apa? Aku kurang di mana? Bisnis itu harus berani duluan. Risiko tinggi baru dapat untung besar. Itulah jiwa bos besar. Tapi kamu nggak usah terlalu dipikirin, aku cuma ngomong aja. Penakut itu nggak salah. Berdiri. Coba bilang, izin penjualanmu itu berapa harganya? Nggak banyak. 6 tael. Begini aja. Kamu kembalikan surat perjanjian jual diriku. Aku hitung 4 tael. Sisanya, potong dari utang barang. Oke, tapi aku bilang dulu ya. Kalau barangnya nggak bisa dikirim tepat waktu, kamu bakal kena. Santai aja. Ayo, ayo, ayo. Tang Bao, Ashen, cepat keluar. Aku beliin baju baru. Lihat, suka nggak? Mulai sekarang, nggak usah pakai baju jelek lagi. Nggak. Aku nggak mau. Apa nih di saku aku? Surat perjanjian jual diri. Cepat kasih ke aku. Kalau kerja sudah cukup, baru aku kasih. Tapi kalau kamu kedinginan sampai sakit, aku nggak cariin dokter. Nanti, Tang Bao kecil ini ikut aku. Sifat keras kepala leluhurku ini benar-benar mirip aku. Iya kan?
2, leluhur, ini berhasil diselamatin. Sekarang, fokus cari uang. Cepat-cepat tebus kembali restoran Feng Yang ini. Siapa? Bu, Tang Bao mau tidur sama kamu. Ayo sini. Kamu tak takut padaku. Niang memastikan Tang Bao kenyang dan hangat. Bukan orang jahat. Mulut kecil itu manis juga. Baiklah. Aku temani kamu tidur. Bicaralah baik-baik. Ambil apa saja yang kau mau. Jangan sakiti aku. Asheng, cepat pergi. Ayah. Apa kau ayahku? Lihat baik-baik. Apa aku? Asheng, kita harus periksa teliti. Zaman sekarang kacau, jangan undang musuh ke rumah. Kalau kau ayahku, ingat dulu kau pergi. Apa yang kuminta kau bawa pulang? Ayah pasti ingat. Kau memang ayahku. Ayah, kau pergi kemana saja? Dulu ayah pergi ujian. Dirampok perampok gunung. Jadi juru tulis di markas mereka beberapa tahun, susah payah baru kabur. Lupakan dulu ayah. Kamu dan Tang Bao, baik-baik saja tahun-tahun ini. Perempuan jahat ini pegang kontrak budak kami. Paksa kami kerja. Ini bisa kujelaskan. Di mana kontrak budak anak-anak? Dari gayanya, susah dihadapi. Serahkan kontraknya. Pakai apa sebagai tawar-menawar? Lihat ini, aku lupa taruh di mana. Begini saja. Kasih aku beberapa hari, pasti kutemukan. Taruh di mana ya? Niang, kau cari ini. Tidak. Sebenarnya, aku baru tebus kemarin. Kalau tidak, sudah kuhancurkan. Aku minta cerai. Sebagai kepala desa Hi dan pemimpin wilayah, aku bertugas menanyakan alasannya. Fuking Huai, orang baru pulang, kok langsung minta cerai?
Tuan pemimpin. Dia pergi bertahun-tahun, aku perempuan mengurus rumah. Dalam luar, semuanya butuh uang. Dia pulang tak peduli, bagaimana aku bertahan. Pulang langsung minta cerai, pantaskah ini? Kau kira aku tak tahu apa-apa? Jual gedung Feng Yang. Aku anggap saja kau melakukan itu untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana kau memperlakukan kedua anak itu? Ada apa dengan anak-anak? Mereka cukup makan dan pakaian hangat, apa yang salah? Kau menjual mereka ke Wang Cheng. Bagaimana kau bisa menyangkal itu? Saya tertipu oleh orang lain, lagi pula. Bukankah masalahnya sudah selesai? Surat perjanjian jual beli sudah ditulis kembali. Kenapa kau merobeknya dengan anakmu sendiri? Kenapa aku harus merobeknya? Bukankah karena kau memanfaatkan itu untuk memaksa anak-anak bekerja? Anak sendiri bekerja sedikit, bagaimana bisa disebut masalah? Baiklah. Biarkan aku mengatakan kata-kata yang adil. 5 tahun yang lalu, kau pergi belajar bertahun-tahun dan tidak pernah kembali. Nyonya Fu tidak sehat. Gedung Feng Yang juga tidak ada yang mengurus, jadi dia memutuskan menikahkan King King ke keluarga Fu. King King sudah berkabung selama 3 tahun dan tidak menikah lagi. Secara emosi maupun logika, kau tidak seharusnya meninggalkannya. Pak Ketua RW, kau yang paling bijaksana. Aku ini gadis perawan. Menikah dengan duda dia sebagai istri kedua, aku sudah dirugikan sejak awal. Sekarang dia akhirnya kembali, aku sudah merawat kedua anaknya. Menjadikan mereka gemuk dan sehat, tapi begitu dia kembali langsung minta cerai. Tidak ada orang yang menindas seperti ini. Pak Ketua RW, tolong beri aku keadilan. Jika Nona King tidak melakukan salah satu dari 7 alasan perceraian, dia tidak bisa mengajukan perceraian. Rumah yang harmonis baru bisa membuat segalanya berhasil. Sudah. Lihatlah. Istri yang secantik ini. Sangat bagus bukan? Semakin sering bersama, akan muncul perasaan. Cepat tarik kembali surat perceraianmu. Pak Ketua RW. Kalau begitu Pak Ketua RW, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Silakan kita pergi. Baik. Nona King. Pria itu, mulutnya keras tapi hati lembut. Kau harus lebih aktif. Aku akhirnya mengerti, bagaimana ibuku ditipu kalian semua bertahun-tahun yang lalu. Untuk menyetujui pernikahan ini. Urusan saya waktu itu juga di luar kendali saya. Kau boleh tidak percaya padaku, dan tidak menganggapku sebagai istrimu. Kita berdua, anggap saja sebagai teman serumah. Hari ini bersama dan berbagi hidup saya. Meskipun tidak bisa bercerai. Aku juga tidak akan pernah tinggal bersama dan berbagi hidup denganmu. Jika kau ingin tinggal di sini, silakan tinggal saja. Aku akan membawa Sheng dan yang lainnya ke tempat lain. Kamu boleh pergi, tapi anak-anak tidak boleh. Ibu tiri bukan juga ibu? Aku yang merawat mereka. Sudah menghabiskan begitu banyak usaha, tapi kamu baru pulang langsung mau dapat hasilnya? Lagi pula, belum tentu anak-anak mau pergi denganmu juga. Kalau begitu biarkan anak-anak yang memutuskan sendiri. Terserah, putuskan saja. Sheng, Tang Bao. Apakah kalian mau pergi bersama ayah, hidup di tempat lain? Bisnis ibu sudah mulai berjalan sekarang, ikut ibu kamu akan dapat hidup enak. Bisnis yang baru jalan pendapatannya belum stabil. Ayah ini seorang sarjana. Sebentar lagi akan mengajar di sekolah desa, setiap bulan loh. Ada pendapatan tetap, jadi tidak perlu khawatir makan dan pakaian. Benarkah ayah? Hebat sekali. Pekerjaan tetap sestabil apapun juga. Yang paling penting dalam membesarkan anak adalah perhatian yang tulus. Aku setiap hari bisa memasak makanan enak dengan variasi berbeda untuk mereka. Bisakah kamu lakukan itu? Tang Bao paling suka masakan ibu. Tang Bao anak yang baik. Tang Bao. Ayah juga punya makanan enak di sini. Ibu tidak bolehkan aku makan pemberian orang lain. Bagaimana bisa ayah dianggap orang lain? Tang Bao badan lemah, jangan kamu ganggu dia. Benarkan Tang Bao? Kalau begitu aku akan cari dokter terbaik untuk mengobatinya. Obat juga punya racun loh. Tang Bao masih anak sekali. Dia butuh dirawat perlahan dengan makanan. Kamu kan setiap hari harus pergi mengajar. Mana ada waktu untuk merawat kami kan? Bagaimanapun juga dia adalah putriku. Aku pasti harus bawa dia pergi. Kamu bawa dia pergi sekarang, sama saja mau nyawanya. Sheng, kamu mau ikut siapa?
Aku tidak mau siapa-siapa. Ah Sheng, Kakak, buruk sekali. Asyeng, ini semua salahmu. Maksamu memaksa anak untuk ambil keputusan. Kalau bukan kamu yang mau merebut anak dariku, tidak akan jadi begini. Kamu, Ah Sheng, nenek, ibu, ayah sudah pulang. Tapi dia cuma bertengkar dengan wanita itu. Dia tidak pernah menyebut kalian berdua. Aku sangat merindukan kalian. Ah Sheng. Ayah yang salah. Harusnya duluan ziarah ke mereka. Ayah sudah pergi lama. Tak bisa merawatmu dan Tang Bao dengan baik. Ayah minta maaf sama kalian. Juga minta maaf sama ibu. Dan nenek. Aku, Fu Qinghuai, bersumpah di sini. Pasti merawat Asheng dan Tang Bao dengan baik. Tak akan biarkan mereka sedikit pun terluka. Asheng, kamu mau kasih ayah satu kesempatan? Tang Bao, kamu ikut ayah yuk. Besok kita berangkat. Kenapa sih? Rumah punya ayah ibu kan bagus? Dia bukan ibu kita. Dan gak akan pernah jadi ibu kita. Tapi ibu sekarang baik banget sama kita. Kamu cuma tertipu sama sikapnya belakangan ini. Asyeng. Seharian capek, habiskan makanannya. Istirahatlah lebih awal. Tang Bao, kamu juga harus tidur. Oke. Kalau gitu aku duluan temani Tang Bao tidur. Ayo. Ayo pergi. Ini tanah kuburan mantan istriku. Pengen cari tempat buat dirawat dengan baik. Kurasa rumahmu ini cocok. Ternyata kamu suka gaya begini. Ngomong dari dong. Mantan istri tercinta. Kamu yang di sana, lihat baik-baik. Gimana aku melayani suamimu? Aku meremehkan kebejatanmu. Kamu gak mau cerai? Gak mau lepasin anak-anakku juga? Apa niatmu sebenarnya? Niatku? Cuma pengen tinggal di keluarga Fu dengan tenang. Tebus kembali restoran Feng yang digadaikan. Lalu besarkan dua anak ini dengan baik. Menurutmu? Aku percaya. Ibu, mau dipeluk, ibu?
Pokoknya yang kukatakan tulus, percaya atau enggak terserah. Kamu gak tidur di sini? Jangan sampai Fuking Huai. Bawa pergi anak-anak. Ayo. Berhenti. Mau bawa Tang Bao kemana? Tentu ada urusan penting. Pak, ini Pak Fu kan? Ganteng ya? Dengar-dengar kamu mau cerai sama Hiking King. Beneran? Beneran juga boleh? Di sini banyak cewek cantik, lihat aku. Jangan pergi, jangan pergi. Ketawa apa? Lihat aku juga boleh, ada yang cocok nggak? Aku bilang jangan pergi. Mama sakit enggak? Sakit sedikit ini apa sih buat mama? Yang paling mama sayang itu. Papamu mau bawa pergi Tang Bao. Nanti ke depannya. Mama nggak bisa masakin makanan enak buat Tang Bao lagi. Nggak bisa nemenin Tang Bao tidur lagi. Tang Bao nggak mau pergi. Tang Bao mau sama mama. Anak mama yang baik banget. Nanti bilang gitu juga ke papamu ya. 2 hari ini tambah lembur lagi. Pas bisa selesain pesanan Wang Cheng. Mama, aku mau ke kamar kecil. Tang Bao, kita mau ke kamar kecil ya? Ayo, mama anterin cari kamar kecil. Minum minuman enak diam-diam ya. Kalian main ke rumahku aja. Hei, ini barang rumahku, jangan sentuh. Ini kan anak Fu yang gak punya mama itu. Kamu yang gak punya mama, dia punya mama tiri. Tapi dia jahat banget. Malu-maluin, jadi anjing buat mama tiri jahat. Guk guk guk, udah jangan ngomong. Asheng keluarga Fu gak punya mama. Mama tirinya jahat banget. Asheng keluarga Fu gak punya mama. Mama tirinya jahat banget. Asheng keluarga Fu gak punya mama. Mama tirinya jahat banget. Diam. Serang. Sekarang Tang Bao lega. Asheng. Ini gimana sih? Dia sama sekali bukan mama kami. Dan gak akan pernah jadi mama kami. Jangan-jangan kamu mau ikut papamu. Jadi sengaja ngerusak sampai begini. Apa? Mau telat beberapa hari ngirim barang? Memang ada sedikit masalah mendadak. 10 hari. 10 hari pasti aku lengkapi barangnya. Barang bagus nggak takut telat. Berani banget, nipu duit sampai ke gue. Cepetan cari cara balikin duitnya, nanti aku lapor polisi. Kalau emang mau nipu duit, ngapain aku datang sendiri ke sini terjebak? Lagi pula kita berdagang, bukankah sangat tidak beruntung jika sampai melibatkan pemerintah? Bagaimana kalau kamu dengar dulu rencana ganti rugiku? Untuk uang muka kali ini, aku akan ganti 2 kali lipatnya untukmu. Aku tidak akan ambil untung sama sekali. Tidak cukup, aku sudah janjikan barangmu ini ke orang lain. Jika tidak bisa menyerahkan tepat waktu, aku juga harus ganti rugi sesuai harga jual. Itu 3 kali lipat pinjamanmu. 3 kali lipat? Kenaikan hargamu terlalu tinggi juga. Berapa banyak yang bisa didapat itu adalah keahlianku, jika kamu tidak mampu membayar ganti rugi. Jangan pernah berpikir untuk berdagang lagi nanti, dan 2 anak kecil ini harus dijual juga. Yang satu dijual ke selatan. Kalian tidak akan pernah bisa bertemu seumur hidup. Kamu ini, Aku tidak mau, ibu untuk memetik cabai,
Tangan ditusuk banyak luka. Sangat-sangat susah, aku tidak mau. Kamu masih berani menangis di depanku? Tang Bao, ini semua karena ibu tidak punya kemampuan. Jika ibu bisa membuatmu hidup baik, apalagi cuma tangan terluka. Bahkan jika seluruh badan terluka, ibu juga rela kok. Hanya saja takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Bu, Tang Bao, jangan jual anakku. Apa yang dilihat-lihat? Semua bubar, ayo pergi, sudah-sudah. 5 hari. Anggap aku sedang sial. Sudah sepakat seperti ini. Tang Bao, ucapkan terima kasih ke paman. Salah ucapan, terima kasih paman. Tang Bao, kamu hebat sekali. Asheng. ayah, wanita itu fitnah aku. Aku tidak mau bertemu dengannya lagi selamanya. Kapan ayah bisa bawa aku pergi dari sini? Ayah pasti akan bawa kamu pergi kok. Tapi sekarang Tang Bao cuma mengakui dia. Tenang saja. Ayah pasti akan segera cari cara, bawa kalian pergi dari sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan nangis lagi, jangan nangis lagi. Menurutku Hi King King akhir-akhir ini banyak berubah. Kemarin aku puji hidangan mienya yang dibuatnya enak, dia kemudian memberikannya padaku beberapa kali secara gratis, sungguh murah hati. Kamu cuma suka mengambil keuntungan kecil saja. Xiao Feng, dia itu kakak ipar laki-lakimu, coba kamu katakan. Kenapa dia banyak berubah akhir-akhir ini? Aku dan dia itu keluarga, bagaimana bisa aku bicara sembarangan? Para bibi, keuntungan kecil seperti ini saja sudah bisa menipu kalian. Jangan lupa betapa jahatnya dia sebelumnya. Mungkin kali ini, dia sedang menyiapkan rencana besar. Makanya San Yang disebut pintar. Kakak ipar saya itu. Lihat-lihat, lihat-lihat, uangnya kita bagi bersama. Kamu mau berbuat onar apa lagi? Saya datang untuk memberi uang kepada semua orang. Memberi uang? Adik ipar juga ada di sini. Soal memberi uang ini, tidak nyaman kalau ada keluarga. Kamu lihat, apa kamu mau menghindar sebentar? Keluarga kami juga tidak kekurangan sedikit uang ini. Saya masih merebus daging di kompor, saya pergi dulu. Istri keluarga Fu, sekarang kamu bisa bicara, kan? Siapa yang punya cabai? Saya beli dengan harga tinggi. Ada, saya punya 2 pot. Bukan cuma untuk pajangan? Bisa ditukar uang? Tentu saja. Berapa kamu bayar? 20 keping per liang. Tapi saya tidak punya uang tunai sekarang, baru bisa bayar 5 hari lagi. Lihat, sudah ketahuan aslinya. Mau beli tapi tidak punya uang. Jangan-jangan mau merampas gratis? Tidak punya uang, mau ambil gratis. Kalau kalian jual cabainya ke saya sekarang, saya akan ingat kebaikan kalian. Nanti, saya akan prioritaskan beli dari kalian. Pikirkan sendiri, cabai itu dibiarkan di sana juga sia-sia. Jual ke saya. Lebih menguntungkan daripada kalian tanam kentang sendiri. Sudah. Bagaimanapun juga, siapa yang mau jual ke saya, bawa cabainya ke rumah saya malam ini. Begitu saja. Saya pergi. Bagaimanapun juga, tidak bayar ya tidak boleh kasih barang. Dia sekarang buru-buru begini, nanti syaratnya pasti kita yang tentukan. Iya, siapa yang jual siapa yang anjing. Iya, siapa yang jual siapa yang anjing. Bagus, siapa jual siapa anjing. Iya. Saya lupa bilang tadi, 20 keping ini harga awal. Setelah itu, setiap saya beli 1 liang, harganya turun 2 keping. Sampai cukup. Lihat-lihat, lihat-lihat, bodoh kalau ada uang tidak diambil. Lihat-lihat, lihat-lihat, uangnya kita bagi bersama.
Keluarga Yo, kamu ngapain malam-malam begini? Jangan-jangan mau jual cabai diam-diam? Jangan fitnah. Saya kekenyangan, keluar jalan-jalan. Tidak benar, Sanpo. Kenapa perutmu buncit begini? Saya baru hamil. Siapa percaya? Sialan! Siapa yang tidak tahu malu? Cepat, cepat! Saya yang duluan. Jangan tarik saya. Saya yang duluan. Kentang. Sayang. Ada apa, sayang? Siapa yang bikin istriku kesal? Yaitu kakakmu, jual cendol, untungnya banyak. Gak ngasih sedikit pun ke keluarga. Iya, bener. Dan aku dengar, Bos Wang pesen lagi, orderannya gede banget. Masalah lama malah ditimpain ke aku. Sekarang bisnis aja nggak diajak. Ibumu ini habis berobat dari kota. Pengeluaran malah makin besar, lama-lama habis. Terus gimana dong? Kalau dia nggak ngasih uangnya, kita ambil aja caranya dia cari duit. Iya. Ambil aja. Kayak nih, Istriku pinter banget. Kayak nih, warga, jangan lewat, jangan sampai ketinggalan. Ayo, keluargaku ada maling. iya, ayo, lihat-lihat. Keluargaku ada maling, ayo lihat. Hidatian, main apa lagi? Hi King, kamu ini. Aku bilang tuh, resep turun-temurun keluarga. Resep cendol kentangku hilang. Ternyata dicuri kamu. Kalian ini jago banget memutarbalikkan fakta. Cendol ini jelas-jelas aku yang buat. Kok jadi turun-temurun? Dia bilang dia yang buat. Lihat kelakuanmu, malas-malas. Kalau bisa bikin cendol kentang, babi aja bisa terbang. Kakak ipar, asal kasih resepnya, kami maafin. Kami maafin. Ribut-ribut gini cuma buat maafin? Sayang banget pertunjukannya. Kamu, Dengar ya, resep ini turun ke anak laki, bukan perempuan. Tapi malah dicuri dia, ibuku. Sampai sakit, nggak bisa bangun. kasihan ibu mertua. Hidatian, udah cukup. King, kamu mau bilang apa? Sekarang, kalian bilang jeli ini warisan turun-temurun. Coba sebutkan, apa 3 bumbu terpenting dalam jeli ini? Langkah-langkah awalnya apa? Kalau resepnya memang warisan turun-temurun, ya wajar kami tidak tahu. Iya. Kami tidak seperti kakak ipar yang tidak hormat pada leluhur. Kalau tidak pernah lihat, mana bisa tahu itu warisan? Kakak ipar, watakmu seperti apa? Semua orang sudah tahu. Beberapa hari lalu, karena tak punya uang, kamu malah datang merampas barang ke rumah kami. Sampai-sampai aku hampir keguguran. Coba katakan, kalau hanya merampas beras atau tepung, masih keluarga. Mana mungkin tega melihatmu kelaparan? Ternyata, kamu bikin keributan besar. Hanya untuk mencuri resep warisan kami. Pencuri. Ceritanya dramatis dan masuk akal. Aku hampir saja percaya. Apa maksudnya? Hampir percaya. Aku tidak tahu, sebenarnya begini. Ini milik kami. Iya. Kamu yang rampas, ini milik kami. Sudah. Semua keluarga, jangan bikin malu. King, aku percaya kamu tidak mencuri. Hanya saja, tidak sengaja salah ambil. Iya, salah ambil. Asal kembalikan resepnya. Kami tidak akan tuntut.
Kalian jahat. Apa-apaan ini? Aku saja. Berdiri, berdiri. Resepnya bisa kuberikan. Tapi sentuh anakku. Aku buat kalian susah. Nah kan, aku bilang itu milik keluarga kami. Ini namanya mengembalikan pada pemiliknya. Hari ini aku lewat pasar barat. Lihat pencuri dihukum mati di depan umum. Orang yang berbuat jahat pasti akan kena batunya sendiri. Apa maksudmu? Meski kamu berpura-pura baik beberapa hari lalu, tetap saja ketahuan aslinya. Aku sarankan berhenti, jangan ajari anak jadi buruk. Aslinya aku bapakmu. Gila. Hi King King. Berperilaku tidak baik dan mencuri resep rahasia dari keluarga kelahirannya. Sudah melanggar salah satu dari 7 alasan perceraian. Ayah, Tang Bao. Kemari. Ada apa? Kenapa tiba-tiba ingin mencari ayah hari ini? ayah, tolong kamu pergi menenangkan ibu ya. Aku yang menenangkannya? Kenapa memangnya? Orang-orang jahat itu berbohong, bilang ibu mencuri resepnya. Mereka juga merebut resep itu dari ibu. Pastinya hati ibu sangat sedih. Maksudmu, ibumu tidak merebut resep itu? Tentu saja tidak. Itu adalah hasil kerja ibu bersama Tang Bao. Mereka menelitinya bersama. Butuh waktu bertahun-tahun loh. Oh, jadi begitulah. Ternyata ayah salah menuduh ibumu. Ayah, ibu itu orang baik. Begini, Tang Bao. Kamu antar ayah untuk merebut resep itu kembali. Bagaimana? Bagus. Kita ambil resepnya kembali. Nanti ibu pasti akan senang. Ayo pergi. Sakit. Apa yang kau lakukan? Serahkan resepnya. Itu istrimu yang mencurinya dari keluargaku. Apa sudah laku? Semua menyalahkan orang lain. Sakit. Kau benar-benar pikir tidak ada yang mendukungnya dari belakang? Fuking Huai. Kenapa kalian bisa berada di sini? Bu, aku dan ayah datang membantu menuntut resepnya kembali. Leherku hampir putus. Aku akan pergi ke kepala desa. Melaporkan kalian yang sengaja melukai orang. Fuking Huai. Lepaskan dia dulu saja. Hidatian. Apakah resep ini benar milikmu? Kamu sendiri yang paling tahu daripada siapapun. Jangan di sini dapat keuntungan malah berpura-pura terkena kerugian. Resep ini sudah diputuskan kepala desa menjadi milik kami. Jadi itu adalah milik keluarga kami. Aku tidak mau banyak bicara dengan kalian. Aku akan pulang membuat agar-agar kentang. Biarkan dia pergi. Kamu berhutang lagi padaku. Tidak usah minta resepnya sekarang. Sekarang kamu percaya bukan aku yang mencurikan? Tang Bao sudah memberitahuku semua. Maaf. Bu, Tang Bao sangat marah. Cucuku, jangan marah lagi ya, Bu. Ayo, Ibu ajak kamu nonton pertunjukan bagus. Sayang. Aku pulang. Cepetan. Dengar ya, pembeli di kota sudah aku hubungi semua. Kata mereka, tepung kentang dingin ini, berapapun yang dibuat, mereka mau beli semuanya. Sayang, dengar ya. Nanti kita mungkin bakal jadi kaya raya. Bukannya berkat kerjasamaku yang baik, kakakmu. Mana mungkin gampang kalah. Makanya istriku ini pinter banget. Cepat. Resepnya. Kayak nih, kamu baca, aku yang buat.
Kayu manis 2 ons. Bunga lawang 2 ons. Lima, 4, 3. Aduh sakitnya. Air. Kok bisa gini? Gimana caramu melakukannya? Bercanda, mana mungkin aku kasih mereka resep asli. Yang aku kasih itu reaksi kapur. Biar dia nggak berani lagi rebut resep kita. Ibu pinter banget. Tang Bao juga pintar. Aduh, Hi King. lari, cepet lari. Hi King, dasar bajingan. Hi King, berhenti kau. Cepet kejar. Bu, kunang-kunang. Cantik banget. Indah sekali. Ini kan hal biasa. Di tempat kami nggak umum loh. Maksudku, justru karena terlalu biasa, jadi sering nggak diperhatiin sehari-hari. Orang memang mudah dibutakan oleh pemikiran yang udah melekat. Tang Bao, sini, kita lihat bareng. Lihat yang itu, bentuknya kayak Tang Bao nggak? Mirip ayah. Setelah kamu bilang gitu, benar juga ya? Kalau yang itu, Bentuknya kayak ibu. Tang Bao hebat banget. Kok belum pulang juga sih? Tang Bao suka sama ayah ibunya. Fuking Huai. Gencatan senjata yuk. Demi Tang Bao. Asal kamu kasih tahu alasan sebenarnya kamu tinggal di keluarga Fu. Udah aku bilang, buat tebus Feng Yang Lo. Besarin 2 anak ini. Oke. Aku bantu. Cuma aku yang nggak dibutuhin.
Beberapa hari ini ganti perban rajin ya, lukanya jangan kena air. Sakit. Jangan nangis. Hiking King. Aku nggak bakal lupa sama kamu. Ayah sama adik udah dikasih hati sama cewek itu. Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu, aku kangen banget. Kakakku yang malang, masih muda udah pergi. Tinggalin Asheng sendirian. Ada ibu tiri, ayah pun jadi beda. Si Hiking King itu punya ilmu merayu. Fuking Huai sama Tang Bao dikasih hati semua. Asheng di rumah ini nggak punya tempat buat tinggal. Kakak, kalau kakak ada di sana, kasih petunjuk buat keponakan kita. Apa? Kamu mau Asheng merantau cari sesuap nasi? Keluar dari rumah ini? Kamu bisa ngobrol sama ibuku? Masa sih? Katanya koin tembaga ini bisa hubungi langit bumi. Gimana kalau kita tanya maksud ibumu? Kakak, kalau kakak ada di sana, nanti aku lempar koin ini. Kalau kakak mau Asheng, cari tempat tinggal di tempat lain, kasih sisi yang ada tulisannya. Kalau kakak mau Asheng, tetap sabar di rumah ini, kasih sisi yang satunya. Ini. Maksud ibumu, kamu harus pergi malam ini. Ibu, Makan yuk. Asheng, keluar makan. Asheng, aku panggil kakak. baiklah Tang Bao. Aku. Makanan sudah siap. Ayo duduk dan makan bersama. Ibu, kakak tidak ada, hanya ini yang tersisa. Bagaimana? Ada rombongan kereta yang lewat desa. Bibio lihat Asheng ada di dalamnya. Ikuti jalan ini terus. Kejar sekarang, mungkin masih bisa menyusul. Anak nakal ini. Masih kecil sudah belajar kabur dari rumah. Nanti kalau ketemu, pasti akan diajarin baik-baik. Ayo, Siap berangkat. jangan pergi. Asheng. Asheng, apakah kamu di dalam? Cepat pulang dengan ibu. Asheng. Asheng. Cepat ikut ibu pulang. Ayah, Asheng. Perempuan dari mana ini? Gila apa di sini? Cepat minggir. Bos, di kereta ini, apakah ada anak laki-laki sekitar 10 tahunan? Iya, kira-kira segini ini, pakai sepatu kain abu-abu putih. Tidak ada, cepat minggir. Jangan tunda keberangkatan kami. Ayo pergi. Jangan pergi. Aku hanya ingin memastikan. Apakah anakku ada di kereta? Kalau waktunya terlewat, kalian berani tanggung jawab? Asheng. Asheng, cepat keluar. Keluar dan ikut ibu pulang. Minggir, kalau udah kaget bagaimana? Banyak omong, kalau anak hilang kamu yang tanggung. Minggir, minggir. Asheng, Asheng, cepat keluar. Ikut ibu pulang, Asheng. mulai sekarang. Maka itu bukan lagi rumahku. Fuking Huai, aku yang tahan mereka. Kamu cepat cari Asheng di kereta. Dia dengar kata-katamu. Perempuan brengsek, minggir atau tidak? Hati-hati.
sesuai. Aku baik-baik saja. Ayah, Asheng, kenapa kamu kabur dari rumah? laki-laki sejati punya cita-cita di mana-mana. Aku mau keluar merantau. Jangan halangi aku. Berdiri. Asheng, lihat aku. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Begitu langkah ini diambil, tak bisa kembali lagi. Asheng, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Kita tanggung bersama, ya? Kalian juga nggak mau aku. Ngapain minta aku pulang? Kenapa kamu berpikir begitu? Orang lain yang ganggu aku, rusakkan cabai, malah bilang aku salah. Dan kamu bilang mau bawa kami pergi, malah jalan sama dia. Aku cuma jadi pengganggu. Daripada diusir kalian, mending aku pergi sendiri. Asheng, aku yang salah. Aku nggak seharusnya salahkan kamu tanpa bukti. Aku minta maaf. Ayah juga salah. Gak jagain kamu dengan baik. Janji ke kamu juga gak ditepati. Asheng, aku tahu, tahun-tahun ini kamu berusaha keras lindungi adik. Jaga keluarga ini, nanggung banyak sakit hati. Masa lalu nggak bisa diubah, tapi nanti kami pasti berusaha ganti rugi dengan waktu. Bisa nggak? Kasih kami kesempatan? Iya. Ayah juga sama. Ya udah. Kasih kalian satu kesempatan. Ayo pergi, bocah nakal. Lapar nggak? Makanan di rumah udah dingin, adik nangis nungguin kamu. Sampai. Pulang. Bos Wang, kamu ngapain di rumahku? Asheng ini, aku bayar pakai uang. Teken kontrak mati, jadi hari ini harus ikut aku. Katanya cuma kerja di luar dengan rombongan. Kok jadi kontrak mati? Asheng, siapa yang bawa kamu pergi? Tante Tian. Bos Wang, pasti salah paham. Asheng nggak mungkin teken kontrak mati, jelas. Itu rencana jahat Tian 11 Feng. Aku nggak peduli. Saya bisnis selalu lihat uang, bukan orang. Dia tanda kontrak mati. Dia orang saya. Hari ini. Harus ikut saya. Keluarga dia jual anak keluarga saya. Apa logikanya? Biar sampai ke pengadilan, saya punya gelar. Keluarga dia cuma petani biasa. Siapa yang lebih menang? Kamu tahu sendiri. Tahu. Bocah. Pak Wang, jangan marah. Keluar duit, kena marah. Siapa juga kesal. Tapi pikir baik-baik. Ini kan, sebenarnya, Tian 11 Feng dan istrinya. Pakai kamu buat tekan saya. Makanya, bikin kamu jadi badu terus. Iya kan? Oke.
Utang ini, saya tahu harus minta ke siapa. Ayo, ayo, ayo. Kamu susah oles obat sendiri. Saya bantu. Gak apa, saya bisa. Kamu terluka karena saya. Mau bikin saya bersalah mati? Kok banyak banget luka? Siapa yang pukul? Perampok. Kasihannya. Saya sendiri aja. Saya. Ibu ngantuk. Malam ini, ayah, ibu, kakak Tangbao. Tidur bareng ya. Saya yang bikin masalah. Asheng. Jangan banyak pikiran. Ini bukan tanggung jawab kamu. Serahkan ke kami orang dewasa. Tapi, Asheng. Rumah itu tempat cinta. Apapun salahmu, selalu ada yang dukung. Gak akan tinggalkan. Itu arti rumah. Tutup mata, tidur sampai pagi. Semua selesai. terima kasih. Ibu. Istri keluarga Hi, beli perhiasan baru lagi? Mahal ya? Cantik banget. Cuma beberapa tael. Gak seberapa. Memang beda dengan kita. Tian 11 Feng. Dasar perempuan brengsek. Bawa Asheng ke sini. Katanya dia mau tanda tangan kontrak mati, sekarang kabur, berkali-kali begini. Kalian berdua menganggapku monyet ya? Ada apa ini? Kenapa Tian 11 Feng mau jual Asheng? Hatinya kejam sekali, Bos Wang. Ini salah paham, mari kita cari tempat sepi. Aku jelaskan pelan-pelan. Orang sepertimu sudah sering kulihat, di depan sok baik. Di balik layar, keponakan sendiri dijual. Tapi urusan dendam itu bukan urusanku. Aku bayar tapi tidak dapat orangnya. Kau harus ganti rugi 2 kali lipat. Sekarang aku tak punya uang sebanyak itu. Aksesorismu ini, baru belikan? Lepas dulu. Perutku sakit,
Aku harus ke dokter dulu. Jangan main-main, bukan aku yang bikin kau hamil. Gimana, mau ku bantu lepasin? Cincin. Kalian berdua, hati-hati ke depannya. Keponakan sendiri saja tak dilepaskan, keterlaluan. Katanya keluarga terpelajar, tapi kelakuannya buruk sekali. Kok tega jual anak? Kau? Sengaja suruh Wang Cheng main sandiwara ini. Kau mau lihat aku dipermalukan di depan umum, ya? Tian 11 Feng, kuterangkan padamu. Lain kali berani-berani mengincar anakku. Tak hanya tamparan yang kau dapat. Bagus, jual anak memang pantas dipukul, harusnya dari dulu. Kok bisa ya? Jual anak, benar-benar tak terduga. Lega, kok bisa begitu? Gimana sih? Bu, kau benar-benar melakukannya? Tentu. Ibu kan janji padamu. Dengan tenaga ibu mengaduk wajan, tanpa 3-5 hari. Bekas tamparannya takkan hilang. Keren. Memang, kekerasan itu salah, tapi kita juga punya kemampuan membela diri dan melawan. Gimana Asyeng? Mau belajar mengaduk wajan sama ibu? Mau. Meski kali ini dia dihasut orang jahat, tapi kupikir Asyeng juga harus belajar kemampuan membedakan benar salah. Begini, besok ibu antar dia masuk sekolah. Belajar dan memahami prinsip memang penting, tapi setelah pulang sekolah, kamu tetap bisa belajar masak dari ibu, kan? Ayo, makan lebih banyak. Tang Bao juga makan. Ayah, menurutmu lebih bagus jadi koki atau pendekar? Apa kamu tidak mau belajar masak dari ibumu? Tidak, cuma aku rasa jadi pendekar lebih keren. Lihat itu. Tuan Fu, terima kasih. Ayo pergi. San Yang. Malu-malu? Sudah tertunda beberapa hari, kita harus cepat-cepat mengejar tenggat pengiriman untuk Wang Cheng. Ibu, Bagaimana Tang Bao tahu? Kalau ibu butuh bahan-bahan ini, Tang Bao cuma cium sekali langsung hafal. benarkah? Tang Bao kita ini bukan cuma punya hidung anjing, tapi juga jago menghafal resep. Baiklah, sekarang Tang Bao bantu ibu mulai kerja. Oke. Ibu capek, Tang Bao bantu buat cincau. Tang Bao masih kecil, belum bisa buat cincau. Tapi, Tang Bao benar. Aku sendirian pasti tidak akan selesai. Kalau saja ada yang bisa bantu. Asyeng, Kakak, pas kali kamu pulang, Asyeng, bisa bantu ibu buat cincau? guru memberi banyak PR. Aku, Memang benar. Asyeng masuk sekolah terlambat. Pelajarannya tertinggal banyak. Tidak ada waktu untuk belajar masak. Begini ya, Cepat pergi belajar. Aku yang bantu kamu. kamu pernah masak? Belum pernah. ayah, kamu tidak bisa apa-apa, mending cuci cabai saja yang rajin. Tang Bao. Begini caranya. Ayah sudah benar belum? Cabainya habis, aku cari lagi ya. Oke.
Tuan Fu, kok kamu bisa kerja kasar seperti ini? Kamu cari King, ya? Dia baru pulang nanti. Aku bikin kue lebih banyak. Sendirian di rumah juga gak habis. Mikir buat kasih anak-anak coba. Terima kasih. Terima kasih apa sih? Kalau anak-anak suka. Aku bisa bikin yang beda tiap hari buat anak-anak. Bersama kamu. Kali ini anggap aja aku yang beli. Nanti jangan repot-repot lagi. Tuan Fu, katanya kamu mau menceraikan istrimu? Benar nggak? Aku juga khawatir soal Tuan Fu. Keluarga Hi, bagaimanapun. Itu keluarga besar di desa. Kepala desa pasti ngebelah mereka. Tapi kalau Tuan Fu beneran mau cerai, bukan berarti nggak ada jalan sama sekali. Ini urusan keluarga aku. Gak usah Susan yang repot-repot. Tuan Fu, kamu harus jeli. Hi King sekarang kelihatannya agak berubah. Itu karena takut dicerai. Tapi sebenarnya, dia beneran sayang sama kamu dan anak nggak? Lihat aja tong tepung ini. Lalu tong minyak ini. Tanah ini. Lihat, lengan baju ini sobek aja dia nggak jahitin buat kamu. Sudah jelas dia nggak tulus sama kalian. Tuan Fu, apa kamu khawatir? Kalau rumah nggak ada perempuan jadi berantakan? Sibuk aja jadi lupa, dompet aja bisa ketinggalan. Apa-apaan ini? Di surat keluarga juga nggak ada bagian ini. Aku ikut campur nggak ya? Nggak bisa ngatur hubungan cinta Fu Qinghuai. Mereka malah bikin leluhur baru. Ini jadi kacau. Aku nggak akan biarin anak kena setitik kesulitan. Aku juga bakal nurut sama kamu, apa aja. Udah gini, aku terang-terangan aja. Hi King itu sifatnya kayak gimana? Aku cuma percaya apa yang aku lihat. Hal-hal yang dulu dia lakuin ke kalian. Kamu beneran bisa maafin semuanya? Tuan Fu, kamu nggak usah maksain diri. Maafin atau enggak, itu urusan orang dalam, bukan orang luar. Bahkan kalau dia kayak dulu lagi, aku pasti nggak akan ninggalin dia dengan cara mengkhianati. Bagus. Memang suamiku. Malam-malam nyolong pacarku. Sok jago ya. Sayangnya, suamiku setia padaku, menjaga kesuciannya. Tapi, terima kasih sudah mengingatkanku. Mulai sekarang, aku akan lebih menyayangi suamiku. Ratusan ribu kali lipat, tak akan kuberi kamu kesempatan lagi. Pintu ada di sana. Lupa bawa dompet. Oh ya, bolehkah aku pinjam ruang kerjamu sebentar? Tinta yang kamu minta. Terima kasih. Tadi. Biarkan aku yang bicara dulu. Alasan aku berkata begitu tadi adalah agar Susan Nia mengira kita sangat mesra sehingga dia akan mundur. Dia tak akan mengganggumu lagi. Aku tahu maksudmu. Jadi, tadi kamu berkata begitu juga untuk tujuan itu, kan? Aku tahu.
Kita berdua bukan suami istri yang sebenarnya. Tapi jika kamu ingin menceraikanku dan menikah lagi, bisakah? Kamu menunggu sampai aku menebus Feng Yang Lou? Dan, bisakah kamu jangan punya anak? Ini utang Geceng. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Kamu sedang apa? Mencatat keuangan. Aku hitung arus kas sekarang, lihat butuh berapa lama lagi untuk mengumpulkan uang tebus gedung itu. Aku jarang pakai. Selesai. Dasar otakku, sibuk buru-buru kerja. Sampai lupa Tang Bao kita kelaparan. Iya kan? Ibu masakan makanan enak sekarang. Tang Bao sudah makan, ini untuk ibu. Kue ini dari mana? Ada di kotak makanan di sana. Ini. Terima kasih. Mari kita bicara. Aku tak ada yang mau bicara denganmu. Kotak makanan ini kamu yang kirim, kan? Benar? Apa penghinaanmu kemarin belum cukup? Hari ini mau menghabisiku? Lihatlah kamu. Aku belum bicara apa-apa. Kamu malah menuduhku. Hi King King. Bunuh atau potong, terserah kamu. Susan yang ini, meski tenggelam di sungai, tak akan pernah menyerah. Aneh. Banyak yang tak suka aku. Tapi sebenci kamu, baru pertama kali ini. Aku salah apa? Kamu benar-benar tak ingat? Dulu, cuma karena aku kasihan sama Tang Bao dan teman-temannya. Sembunyi-sembunyi kasih sedikit makanan. Terus kamu lihat. Langsung menyebar kabar kalau aku bikin suami mati, lalu jadi gila. Gak punya anak, mau rebut punya orang. Sebenarnya, aku masih ada kesempatan nikah lagi. Semua hancur karena gosip itu. Hampir gak bertahan. Aku memang brengsek banget. Jadi, kamu bukan beneran suka Fu Qinghuai. Kamu benci aku. Dulu kamu berbuat jahat semua. Cuma berubah sedikit. Lalu Pak Fu bisa terima dan maklumi kamu. Kenapa? Tentu. Hidupku juga susah. Cuma pengen pegang satu harapan. Kalau aku bisa kasih kamu harapan itu, bisnisku butuh partner yang jago masak. Kamu mau? Hi King King, kamu anggap aku bodoh? Aku baru aja berbuat salah ke kamu. Kamu bakal gampang lepaskan aku? Aku gak bakal kasih kamu kesempatan balas dendam. Terima kasih kerjasamanya. Kedepan mari sering kerjasama. Terima kasih.
Memang King King hebat. Untung, dulu gak dengerin Susan Yang ngajak-ajak. Iya, dia kan janda muda. Lihat kalian sekeluarga bahagia. Pasti ada pikiran lain. Jangan disebar lagi. Kalau enggak, aku gak berani terima barang kalian. Jangan, kami gak bakal ngomong lagi. Ngomong-ngomong, di rumah Susan Yang. Sebenarnya gimana sih keadaannya? Dia? Nasibnya sama kayak pare dipotong di air pahit. Sengsara juga. Iya, Jangan lama-lama. Kalau gak bayar utang, jual diri aja buat bayar. Ayo. bertahun-tahun ini aku udah bayar banyak. Rumah udah kosong, masih kurang. Yang kau bayar cuma bunganya, gua sekarang mau pokoknya. Ngerti nggak sih? Ayo pergi. Siapa? Bos Wang. Kukira siapa? Preman gituan. Cara kerja lo ini mesti diubah. Kalau gua nggak galak dikit, gimana mau bikin takut orang-orang yang ngemplang ini? Kau berhutang padanya? Itu suaminya yang mati muda, yang berhutang judi banyak sama gua. Uangnya nggak bisa gua tagih, ya terpaksa tangkap orangnya buat ganti rugi. Dia kan manusia, bukan barang kuburan. Mana bisa diseret buat ganti rugi? Ikut suamilah. Lagi pula, suaminya udah jual dia ke gua sebelum mati. Selama ini gua cuma minta bunganya aja, udah baik banget gua. Urusan ini, lo jangan ikut campur. Ini takdir gua, puaskan lo? Berapa hutangnya padamu? 3 liang. Jangan-jangan kau mau bayarin dia? Pikir dulu baik-baik, 3 liang perak loh. Buat berapa banyak cendol itu? Surat hutangnya sini. Jangan bilang gua nggak ngasih tahu. Kalau barangnya nggak gua dapet, yang dijual nanti malah lu. Kau berhasil. Mau bunuh mau potong, terserah kau. Kau sungguh meremehkan aku. Dan juga meremehkan dirimu sendiri. Kalau kau pikir secari kertas sampah ini bisa tentuin nasibmu, maka seumur hidup kau cuma jadi boneka orang lain. Bahkan bisa dijual kedua kalinya. Ketiga kalinya. Aku mana nggak tahu. Tapi aku cuma seorang janda. Tiap hari cuma ngandalin cuci baju buat hidup. Aku bisa apa? Makanya aku iri sama kau. Kau punya suami sebaik Tuan Fu. Kalau aku juga bisa dapat sandaran, aku nggak bakal. Ngapain harus ngandalin orang lain? Nggak bisa ngandalin diri sendiri? Aku bukan kau. Orangnya pinter, kemampuannya kuat. Apa alasan aku buat ngandalin diri sendiri? Wah, nggak nyangka. Di hatimu, aku masih segitu hebatnya ya. Kalau gitu, aku kasih tahu. Sebelum datang ke sini, usahaku nggak pernah tidak diakui oleh keluarga dan bisa diambil orang kapan saja. Apakah kamu masih pikir aku punya keyakinan penuh? Daripada menaruh harapan pada orang lain, lebih baik aku berjuang sendiri. Kalau menang, sisa hidupku bisa kupegang sendiri. Kalau kalah, keadaannya juga tidak akan lebih buruk dari sekarang. Uang ini kuanggap aku pinjamkan padamu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau membantu aku. Tapi aku masih berharap kamu bisa cepat mandiri secara ekonomi.
San Niang. Aku sudah berpikir semalaman, apa yang kamu katakan itu benar. Kalau aku sendiri pun tidak mau berjuang untuk nasibku, siapa lagi yang bisa menyelamatkanku? Aku rasa, aku sudah berpikir semalaman. Bolehkah aku masih berbisnis bersamamu? Nyonya Tianluo, aku sudah menunggumu. Ayo. Tidak perlu keras-keras, santai saja. Kamu tidak mau jual our Binglang lagi? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Apa Binglang kita tidak enak? Atau penjualannya tidak bagus? Penjualan Binglang sebenarnya bagus. Tapi sekarang musim kemarau, ditambah banyak daerah mengalami kekeringan parah. Barang tidak bisa dikirim keluar. Ini sisa pembayaran. Nanti kalau ada bisnis, ingat cari aku ya. Ayo kita pergi. Semua ini salah aku yang pembawa sial. Bisnismu jadi hancur karena aku. Apa yang kamu bicara? Kamu adalah yang susah payah aku dapatkan harta karun. Tenang saja, dengan kemampuan kita, masa tidak dapat jalur penjualan baru? Ayo. Selamat tinggal guru. Asheng. Bu, Kamu lah. Tuan Guru. Ayo, pulang. Bu, nanti bisakah kamu bawa 1 porsi lagi makanan untukku? Tambahkan lebih banyak kentang goreng itu ya. Kalian belajar di sekolah begitu banyak mengeluarkan tenaga ya? Itu karena masakan Bu terlalu enak. Semuanya pada minta padaku. Benar sekali. Aku bisa berjualan di depan gerbang perguruan. Perguruan. Cemilan rahasia, hanya ada 1 di sini. Lewati, jangan sampai lewatkan. Ada yang mau pesan apa? Campur-campur, ayo sini. Tante King, aku juga mau 1 porsi. Oke, ini, ambil baik-baik ya. Aku mau kue kacang hijau. Kamu mau kue kacang hijau? Iya, satu-satu ya, ayo sini. Kamu mau makan ini ya? Oke, 3 kali ulang. Hing Huai. Aku juga mau. Sudah jam segini, belum masuk juga. Belajar lebih penting, kamu masuk dulu saja. Di sini kami bisa atasi. Nanti sore, aku temani kamu pulang. Aku mau makan ini. Uangnya taruh sini ya. Oke. Kalian berdua suami istri pulang bareng, aku jadi yang berlebihan nih. Jangan ngomong sembarangan, cepat urus dagangan. Ayo, kalian mau apa? Mau coba cicip dulu? Belum pergi belajar juga. Tuan Fan. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan ini, mau beli jajanan buat sarapan? Ayo. Akademi, tempat suci dan tenang. Mana bisa kalian berjualan di sini? Tempat sesuci apapun, orang tetap butuh makan. Masa iya, pedagang di jalanan semua kamu usir? Ini tak bisa disamakan. Kalian berdua perempuan. Seharusnya di rumah mengurus rumah tangga, tapi kalian malah keluar rumah, tampil di depan umum. Mondar-mandir di jalanan. Apalagi di tempat seperti akademi. Kok kamu ikut campur sih? Akademi ini punya keluargamu? Betul. Kepala akademi adalah ayahku. Kepala akademi sekalipun hebat, tak bisa larang orang makan minum kan? Saya yakin, murid-murid akademi ini pasti takkan beli makanan kalian berdua. Jangan dengarkan dia ngawur, kita jualan aja. Beneran? Nggak ada 1 orang pun. Sudah basi semua. Sungguh rugi besar. Buka lapak, nggak ada yang mau. Gelisah banget.
Ibu Asheng, Bukalapak nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau, gelisah banget? Jangan kalian fitnah ibuku. Kalian ngapain? Cepat pergi. Aku seharusnya nggak berkelahi. Aku tahu, kamu mau melindungiku. Aku tersentuh. Ibu, nanti, bisakah ibu berhenti berjualan di akademi? Sekarang ayah sudah cukup mencari nafkah. Ibu-ibu lain juga di rumah saja. Tapi kalau ibu tidak cari uang, bagaimana bisa menebus kembali Feng Yang Lou? Itu urusan pria, bukan tugas ibu. Ibu, Tuan Fen bilang, pria harus berjasa dan membela negara. Wanita membantu suami dan mendidik anak cucu. Dasar Fen Ruolin. Lawan aku saja sudah keterlaluan. Sekarang malah cuci otak anak-anakku. Asheng, dengarkan. Di dunia ini, tidak ada pekerjaan yang harus dibedakan berdasarkan gender. Apa yang bisa dilakukan pria, wanita juga bisa. Ibu bisa cari nafkah, begitu juga ayah. Bisa merawat kalian di rumah. Nanti ayah akan diejek. Ibu, ini salah. Ini, Belum selesai bicara sudah lari. Ini juga diajarkan Tuan Fen? Pergi. Minta maaf sama ibumu. Ibu, maafkan aku. tidak apa, mainlah. Sepertinya, mengubah pemikiran anak-anak lebih sulit daripada menebus Feng Yang Lou. King, kenapa kita masih datang ke akademi untuk ditolak? Justru karena begitu aku harus datang. Menyerah hanya membuatmu terpojok. Aturan dan ucapan mereka dibuat hanya untuk mengurung wanita di rumah. Aku tak akan menuruti keinginan mereka. Tuan Fu dan Tuan Fen sedang bertengkar. Sejak dulu, kesucian dan ketenangan adalah kebajikan wanita. Sebelum menikah ikut ayah, setelah menikah ikut suami. Dia begitu terbuka. Sungguh tidak pantas. Jika wanita tak punya ayah, saudara, atau suami, menurut Tuan Fen. Kalau tidak terbuka, siapa yang akan menafkahinya? Bagus. Orang bijak berkata, pria terhormat menjauhi dapur. Tapi jika pria tak punya istri atau ibu, dan tetap menjauhi dapur, apakah harus mati kelaparan? Kau memutar balik kata. Pria dan wanita berbeda. Tak bisa disamaratakan. Mengapa tidak bisa disamaratakan? Manusia pertama-tama adalah manusia, baru kemudian memiliki gender. Mengapa cita-cita manusia harus didefinisikan oleh gender? Perempuan punya bakat dan cita-cita, kenapa tidak bisa terbang tinggi? Bagus, bagus, bagus. Shan Chang, coba dengar, ucapannya ini kan merusak tradisi. King Huai, ini cuma berdebat aja. Harus tahu kapan berhenti. King, ini Lian Fen. Besok antar Lian Fen 1 porsi. Ayah. Di akademi, panggil jabatan saya. Masih ketawa. Waktunya kelas.
Shang Chang udah setuju kita jual bebas. Gosip-gosip itu nggak usah ditakutin. Leluhur saya punya kesadaran sehebat ini. Kenapa tinggalkan aturan turun ke laki-laki, bukan perempuan? Kamu benar-benar fucking Huai? Kenapa tanya begitu? Soalnya menurutku, kata-katamu tadi nggak kayak yang bisa diucapin pelajar desa. Kamu juga mikir gitu kan? Kenapa? Jangan-jangan kamu bukan He King King yang asli? Wah, malah dibalikin nih. Sini, pegang baik-baik. Hati-hati di jalan. Orang, mau makan apa? Ini semua menu baru hari ini. Enak semua. Kakak datang. Semuanya. Hari ini, toko kecil kami luncurin blind box edisi terbatas. Hari ini kita bukan cuma sediain jajanan khas, tapi juga hadiah kejutan terbatas. Hadiah apa? Aku buka satu dulu. Jie Gaosheng. Ini artinya, masa depanmu di ujian kekaisaran. Bisa naik terus, masa depan cerah. Gaya gambarnya. Jangan-jangan Su Yanjin. Karya asli Su Yanjin si jenius. Su Yanjin. Aku jelas-jelas. Yang gambar fucking Huai. Betul, ini khusus aku cari. Penyuka Su Yanjin buat tiruannya. Ukuran kecil gini gampang disimpan, dibawa-bawa juga nggak takut rusak. Ada yang dimakan, ada yang dilihat, lebih worth it dari aslinya. Aku mau 10. Semuanya pada mau nggak? Mau. Kalau mau, ikuti aturan saya. Siapa yang berhak beli, putra saya yang tentukan. Siapa putra Anda? Asheng. Mengingat kita sekelas, sisakan satu untukku. Asheng, sebelumnya kami salah. Mulai sekarang, kau saudara baikku, bukan sekadar teman. Kau bos, Asheng, berikan satu padaku. Serahkan padamu. Aku mau beli. Aku mau beli. Jangan buru-buru, antre yang rapi. Satu persatu. Bikin misteri, sampai uang anak-anak pun ditipu. Aku mau ini, aku duluan. Baik, segera. Perempuan punya 4 kebajikan. Pertama kebajikan istri, kedua tutur kata istri, ketiga penampilan istri. Keempat keahlian istri. Kebajikan istri, tak perlu kepandaian luar biasa. Tutur kata istri, tak perlu fasih berdebat. Penampilan istri, tak perlu rupa cantik jelita. San Yang, kepala sekolah sudah izinkan kami berjualan di sini. Abaikan dia, kita fokus cari uang. Menjaga kesucian, rapi, tahu malu, itu disebut patuh kebajikan istri. Berjualan di jalan, tampil di depan umum, itu disebut melanggar kebajikan istri. Merusak tatanan. Kitab ini tak bisa kudengarkan lagi. Hari ini akan kuperlihatkan padanya apa itu kebajikan istri sejati. San Yang. Tuan Fan, membaca begitu lama, pasti tenggorokan kering, kan? Ayo, segarkan diri. Lepaskan. Kenapa bahumu tak bisa digerakkan? Ayo, San Yang pijitkan untukmu. Lepaskan. Di siang bolong. Aku cendekiawan suci. Kau berani mempermainkanku? Bukankah kau bilang perempuan harus lembut dan perhatian?
Ini aku sedang memperhatikanmu, kok tak hargai? Janda tak tahu malu. Seorang pria terhormat. Punya 3 pantangan. Saat muda, darah dan ki belum stabil. Pantangannya adalah nafsu. Fen Lang, kau sedang memikiriku? Fen Lang, lelah membaca, ya? Ayo, istirahat sebentar. Tidak perlu. Kenapa kau di sini? Kata-kata ini, seharusnya aku tanya kamu dong. Ayo San Niang, ini untukmu. Regangkan sedikit ototmu. Apa ini sikmu? Tidak sopan sekali. Nyonya, itu terlalu konyol, mimpi itu. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengacaukan pikiranku. Berikan padaku, terima kasih. Ini bisa sangat meresap bumbu. Ini milikmu. King King, ini benar-benar segar. Berikan padaku, terima kasih. Oke. Ini, terima kasih. Kualitasnya terlalu buruk. Penampilannya tidak memuaskan, kami tidak bisa menerimanya. Silakan bawa kembali. Tunggu sebentar. Mentimun ini justru cocok buat acar. Ayo Bu, simpan uang ini dengan baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. King King, mentimun ini tidak bisa dimakan, kenapa kamu mau menerimanya? Aku baru paham sekarang, waktu kamu menyelamatkanku dulu. Bukan karena aku yang istimewa, tapi karena hatimu terlalu baik. Benar kan?